Sejarah Tata Hukum Indonesia. Kata sejarah dapat disebut pula dengan historis, yang berarti sesuatu yang pernah terjadi, atau lebih jelas lagi dapat disebutkan sebagai suatu pencatatan kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu untuk diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa pada masa kini. Perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum Indonesia ini adalah untuk memahami tentang hukum di Indonesia pada masa lampau, untuk menjadi koreksi tentang bagaimana hukum yang sebaiknya atau seharusnya diterapkan bagi bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasi sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase. 1. Fase prakolonial. 2. Fase kolonial. Yang terbagi di antaranya yaitu masa VOC, pemerintahan Hindia Belanda, masa Besluitenregerings, masa Regeringsreglement, masa Indische Staatsregeling, masa pemerintahan bala tentara Jepang. Yang ketiga, fase kemerdekaan. Fase kemerdekaan dapat dibagi juga antara lain masa Orde Lama, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, periode 1959 sampai 1965. Yang selanjutnya, masa Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah kudeta G30 SPKI. Terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sering disebut dengan Super Semar. Dalam orde ini dirumuskan kebijakan pemerintah melalui rencana pembangunan jangka panjang yang dimulai tahun 1969 dengan rangkaian pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun. Kebijaksanaan RPJP 1 ini menitik beratkan pada pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada saat itu sangat buruk dengan inflasi 600%. Karenanya, untuk kelancaran dan stabilitas ekonomi itu mensyaratkan adanya stabilitas politik. Otoritas politik pada masa itu bertumpu pada tingkat legitimasi pembangunan atau stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dengan pendekatan keamanan terhadap berbagai masalah kemasyarakatan. Kebijakan yang ditetapkan melalui GBHN dirumuskan dalam trilogi pembangunan yang terdiri atas 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Melalui trilogi pembangunan ini sejak GBHN tahun 1973 sampai GBHN 1993, sasaran pembangunan selalu dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sosial budaya, politik aparatur pemerintah, hukum dan hubungan luar negeri, dan yang terakhir, pertahanan keamanan nasional. Penuangan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengacu pada ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 Junto ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973 tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana apa yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki yang dimaksud adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan presiden. 6. Peraturan pelaksanaan lainnya yang dibagi antara lain instruksi menteri dan lain-lain. Pada masa Orde Baru, antara kurun waktu tahun 1993 sampai dengan 1997, terjadi perubahan paradigma politik. Pada saat itu, pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan bidang politik dan ditempatkan secara tersendiri. Secara formal GBHN 1993 sampai 1998 terbuka jalan bagi pandangan yang tidak lagi melihat hukum sebagai subsistem dari tatanan politik, melainkan tata hukum telah dilihat sebagai subsistem dari sistem nasional. Sasaran pembangunan dalam GBHN sebagaimana yang diatur dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1993 disebutkan sasaran pembangunan nasional dibagi ke dalam 7 bidang, yaitu bidang ekonomi, 2. Bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan, 3. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 4. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 5. Bidang hukum, 6. Bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, 7. Bidang pertahanan keamanan. Dan masa yang terakhir yaitu masa Orde Reformasi. Pada masa ini timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk perbaikan dalam kehidupan bernegara. Semangat ini muncul dalam suatu gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa yang menginginkan menuntut agar kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan lebih demokratis. Dari gerakan ini, maka dilakukanlah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR melalui amandemen yang dilakukan selama 4 kali. Dengan perubahan ini, semula Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, dan setelah amandemen ini maka Undang-Undang Dasar 1945 berubah dalam bentuk 20 butir pasal tetap, 43 butir pasal diubah, dan 128 pasal merupakan tambahan baru.